Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengirim email di Dempier. Nah, di email ini nanti kita akan menambahkan attachment. Attachmentnya itu sesuai dengan yang sebelumnya udah saya buat, yaitu kupon yang ada QR code-nya. Di sini programnya itu berjalan dari sebuah proses. Proses itu akan memanggil report proses eh, report proses QR code yang dulu udah saya buat. Langsung aja kita lihat seperti apa hasilnya. Di sini langsung keluar sukses karena di kodenya saya menggunakan thread ya, multi thread. Jadi nanti emailnya itu langsung kita berondong gitu. Threadnya bisa kita setting di sini mau 5 atau berapa gitu. Misalkan jumlah penerimanya itu banyak gitu, kita bisa setting threadnya mau berapa biar multi processing dan nggak ngantri emailnya. Nah, di sini udah masuk nih emailnya. Oke. Di email ini saya juga menambahkan kode untuk enkripsi. Jadi email ini dikasih password. Program fitur ini tuh lebih cocok digunakan untuk pengiriman slip gaji ya, agar privasinya lebih terjaga. Misal bisa menggunakan 4 digit dari tanggal lahir, nomor rekening, KTP atau apalah terserah kalian. Di email ini nantinya bakal dienkripsi. Nah, seperti tadi ya, jadi cocoknya untuk eh, yang bersifat privasi, contohnya untuk gaji dan lain-lain tadi. Terus langsung aja kita beralih ke kodenya, teman-teman. Nah, di sini kodenya. Kalian udah familiar kan sama yang namanya proses, report proses menggunakan kelas. Di sini saya bikin namanya KPG Raise Coupon ya. Parameternya ada business partner, period, sama total thread. Ini buat nyeting multi processingnya. Nanti semakin kenceng prosesor prosesornya, nanti kalian kalian juga bisa setting tinggi nanti threadnya biar makin cepet ngirimnya, nggak pakai ngantri lah. Oke, next. Di sini saya nyari datanya ya. Saya pakai tabel tampungan ini. Nah, kayak gini. Di sini tuh untuk nyari BP-nya, guys. Di BP tersebut nanti ya ada relasi ke user dan emailnya itu kesimpan di user. Jadi untuk send mail ini bawaan di Dempier itu dia butuh model user ya. Jadi kita harus mau nggak mau pakai user. Dan di sini untuk masing-masing karyawan itu ada relasi ke BP nanti. Oke, makanya saya nyari data BP-nya, terus di sini untuk eksekusinya. Nah, gimana untuk implementasi multiprocessingnya? Nah, di sini saya ada function namanya split thread. Jadi thread yang saya masukkan tadi, dia itu sebagai multiplier. Jadi sebagai pembagi atas total data. Misalkan total datanya ada 100. Nah, di sini saya ngisi threadnya itu sejumlah 10, maka nanti proses yang akan jalan bersamaan itu adalah 10 proses tadi, yang masing-masing proses itu membawa masing-masing 10 data. Nah, seperti itu kira-kira jalannya untuk multi processing ini. Kita intip sedikit ya untuk split threadnya. Nah, di sini
Oke, kalian bisa lihat nih, simple kodenya. Oke, kalian baca sendiri ya. Kalau mau biar jelas di pause saja, ditiru nggak apa-apa lah. Namanya juga sharing. Oke, intinya seperti yang saya jelaskan tadi untuk function ini. Jadi kalau bisa itu kita ngoding itu full pakai function atau method gitu ya. Jadi biar kodenya itu nggak terlalu banyak. Kayak untuk ngeget data list gitu, saya juga udah bikin functionnya juga. Nah, contohnya ini, get list map from SQL. Nah, di sini dia juga masih muter-muter lagi. Nah, sebenarnya dia tetap pakai bawaan idempier sih, pakai prepare statement, terus di execute query, terus kita looping, kita get satu-satu, dan data yang masih mentah tadi saya masukin ke map hingga jadilah list map tadi. Seperti itu ya. Terus untuk eksekusi kirim emailnya seperti ini. Nah, ini email. Sebelum eksekusi, saya lakukan validasi dulu sih. Kalau emailnya nggak ada, maka dia skip. Tadinya mau saya errorkan, tapi berhubung ini kan sifatnya multiprocessing. Kalau multiprocessing tuh kalau bisa jangan di-errorkan, guys. Nah, di sini oke. Setelah validasinya sukses, maka dia akan mengirim email. Set. Oke ya, ini eksekusinya udah masing-masing thread ini. Jadi threadnya tadi misalkan ada 10, jadi per threadnya tuh dia eksekusi ini. Terus dia kirim email. Nah, di sini ada proses untuk create PDF. Di proses inilah nanti dia bakal manggil proses call report yang generate Jasper. Untuk generate Jasper tadi itu bawaan idempier. Sebenarnya di dalam proses itu dia itu nyimpen kayak attachment gitu, guys. Jadi attachmentnya ketika diproses itu kita bisa panggil. Kita panggil terus kita kirimkan ke email. Nah, di sini kan ada file attach. Nanti kita bahas yang ini ya, tapi saya bahas dulu yang lainnya biar sampai selesai. Nah, di sini kan create dapat attachmentnya, terus kita kirim. Ini fungsi dasarnya untuk kirim email tuh ini, send mail nih. Ini tuh user from sih. User from itu mengikuti settingan user kita yang ada di klien, di menu klien, di aplikasi dempiernya. Ya, tadi saya setting budidarmanto08@gmail.com. Subjeknya ini kita setting. Di sini kontennya bisa langsung kita isi. Nah, ini format HTML ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai HTML online editor sih, biar gampang. Nah, di sini untuk function create PDF-nya, returnnya file ya. Oke, seperti ini kita create instant dulu ya. Instant atas proses proses di sini tuh proses untuk generate itu report QR code-nya yang sebelumnya sudah saya buat. Kita di sini kan ada drop down-nya, nanti kita pilih dan ID-nya kepanggil di sini. Nah, ini dia ngebentuk proses infonya. Dari proses info ini kita set requirement-nya ya seperti ini. Nanti kalian bisa pause dicontoh. Terus untuk parameternya sendiri itu kita tentukan. Ini sebelumnya kita juga harus bikin di idempiernya ya, di level sistem kita bikin prosesnya juga. Oke. Proses untuk nge-call ini. Kalau ini tuh sebenarnya parameter dari report proses yang sebelumnya udah saya buat itu, yang QR code. Nah, kita masuk ini kan ada di kliennya, terus periodnya apa, bisnis partnernya apa. Kalau dia integer dia pakai p number, kalau dia string dia pakai ini. Di sini kayak seperti itu sih. Sebenarnya ini nggak kepake sih kalau yang
Ini dulu saya nyoba-nyoba ini. Karena untuk proses encryptnya dulu sempat saya searching-searching itu, ngedit ngedit untuk menambahkan passwordnya itu di Jaspernya atau di mana. Setelah saya coba-coba nggak bisa, terus saya coba aja langsung dirubahnya di proses Javanya. Nah di sini itu proses manggil, proses report yang QR code-nya tadi untuk generate PDF-nya. Nah setelah ke generate, dia akan ngebentuk file PDF. Nah dari file PDF tadi kita bisa nge-get. Nah ini di proses info get export file. Setelah kita dapat, ini kan udah jadi nih. Terus kita injek passwordnya. Gimana injeknya? Oh di sini saya bikin function lagi biar nggak panjang. Ini kan kodenya simple nih. Encrypt as PDF. Oke. Nah di sini saya pakai library PD dokumen, PDF box namanya library-nya. Nanti saya kasih tahu. Di pluginnya udah saya tambahkan sih sebelumnya library-nya. Seperti ini, cuma berapa baris nih. Nah, dia prosesnya itu ngeload dokumen yang tadi atas filenya tadi, terus kita kasih access permission, terus dia itu pakai standar protection policy, terus tipe enkripsinya, panjangnya, terus kita set permisinya. Setelah itu diinjek protectnya, terus di save ulang. Habis itu jangan lupa di close ya, nanti biar gak membebani memori. Oke. Back. Untuk library-nya sendiri itu saya pakai, bentar ya, ini PDF box. Saya nambahkan 2 library ini. Karena PDF box ini dia dependensi ke ini, ada dependensi ke common login. Kalau kalian merasa butuh library-nya, nanti bisa saya kasih link. Tapi ada kok di Maven repository. Lengkap di situ. Kalian tinggal cari aja, pokoknya yang sama ya versinya. Soalnya kemarin saya nyoba itu yang PDF box yang terbaru itu nggak bisa ngeload. Jadi metode function untuk load dokumennya itu udah nggak ada. Dia kan statik nih statik. Untuk loadnya dia itu statik kan, pakai statik atas kelas PD dokumen. Dia ngeload. Nah di sini udah nggak bisa ngeload. Kayak gitu guys. Jadi cuma kayak gini aja. Setelah di encrypt maka dia nge-return filenya lagi. Udah ketika dikirim maka langsung keluar seperti tadi. Oke, ini dari sisi code-nya ya. Kita lihat dulu dari sisi sistemnya seperti apa. Sebenarnya sama aja sih, sistemnya itu biasa aja kan. Biasanya kalau saya nyari suatu modul tuh dari menu. Soalnya udah jelas namanya kan ini. Ini ya tadi send res coupon. Nah prosesnya seperti ini. Dari proses ini dia manggil kelas KPG send res coupon di sini. Nanti si model factory atas plugin saya dia mengenali kelas name ini dan memanggil kelas buatan saya tadi. Nah parameternya ini guys. Parameternya ini harus sama ya, sesuai yang kita define di kode. Nah ini kan Oke, period business partner kan. Oke, seperti bukan ini. Harus sama yang ini. Business partner period total thread. Kalau yang ini tuh yang di sini guys. Nah, ini print res coupon yang dulu udah saya buat itu. Nah, di sini kan ada decline, period, business partner. Kalau barcode ini kan spesifik. Nah, di sini. Di sini kan saya mau ngeprintnya itu generate-nya itu per
bisnis partner. Di sini kan saya nggak perlu ngeprint ya, cukup nge-build lah istilahnya, nge-build file PDF-nya kayak gitu. Oke ya, sampai sini udah jelas ya. Saya rasa udah cukup sih penjelasannya, cukup itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.